Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ila yaumiddin. Ibadallah, usikum bitaqwallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Amma ba'd. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Yang pertama yang saya hormati dan muliakan Bapak Ustadz Danusiri, yang kami hormati Bapak Ketua Takmir Masjid Baitur Rahim dan seluruh pengurusnya, yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, dan yang tidak lupa yang saya sayangi, yang saya banggakan, semua remaja baik putra dan putri, penerus generasi perjuangan Islam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sangat berbahagia dan sangat senang malam ini kita kumpul bersama, duduk menikmati dengan minuman dan makanan. Ya, bagi yang sudah dapat, yang belum dapat ya minta, terus terang saja ya. Lagi kalau belum dapat ya minta. Ala kulli hal, ternyata kebersamaan ini adalah kebersamaan yang membahagiakan. Tentu bukan hanya di dunia. Harapan kita semua akan reuni bersama nanti, kumpul di dalam surganya Allah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mohon maaf saya memberanikan diri mendahului karena sesuai dengan jadwal acaranya. Nanti setelah sesi pertama nanti beliau Al-Mukarram Bapak Ustadz Haji Danusiri, beliau itu senior saya ya, baik dari sisi usia dan ilmunya itu ya. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah, malam ini adalah muhasabah ya, muhasabah. Muhasabah itu bahasanya adalah menghitung-hitung diri kita, usia kita, amalan kita. Karena apa? Bisa jadi kalau manusia lalai abai dengan aktivitas hidupnya itu, untuk mengukur ya, amalan kita ini sejauh mana. Apalagi hari ini saya yakin di luar sana banyak orang menyambut akan datangnya tahun baru ya, identik dengan hura-hura, pesta-pesta, bakar-bakaran ya. Sing iso dibakar apa wae dibakar ya. Ya. Ikan ya dibakar, jagung ya dibakar ya. Itu bakar-bakaran ya. Tapi di sini luar biasa. Saya dapat informasi dan diundang itu, wah saya siap langsung itu. Jadwal malam pengajian ini saya ganti di malam lain, saya datang ke sini. Karena ternyata baru dapat undangan yang spesial, undangan malam muhasabah di akhir malam tahun ini. Jujur Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahwa manusia lah hidup di dunia tidak akan lama, tidak akan lama. Dan itu oleh Allah Subhanahu wa taala ingatkan, salah satu saya baca di dalam surat An-Nahl surah 16 ayat 70, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wallahu khalaqakum, dan dialah Allah yang telah menciptakan kalian wahai manusia. Nah, kita ini ya. Tsumma kemudian ya tawaffakum, kalian diwafatkan Allah.
Ini bahasa Al-Qur'an itu sangat-sangat ya lembut wafat. Ya, meskipun nama lain dari wafat ada. Napa Ustaz mati? Napa meneh Ustaz MODAR? Ya. Apa terjemahke dhewe. Ana sing kasar meneh. Apa Ustaz? Ya wis ngerti dhewe lah. Ya. Itu intinya adalah meninggal, wafat. Ya. Al-Qur'an bahasakan dengan wafat. Ya, wa minkum, dan di antara kalian mayuraddu ila adzalil umur, akan dikembalikan kepada ya umur yang sudah sangat tua. Yang nantinya likaila tidak mengetahui ya'lamu bada'in syai'a, apa yang pernah dia dulu ketahui. Jadi sebagian diwafatkan dalam usia-usia remaja, usia-usia dewasa, usia-usia 50, 55 sampai pada usia yang pikun. Ya. Rasulullah dalam satu hadisnya a'maru fi ummati baina sittina ila sab'ina. Ini jujur kita akui bahwa umur umatku, Kanjeng Nabi ngendika itu antara 60 sampai 70 tahun. Suwida, ora sweet 17. Ini suwida gitu ya. Kalau dalam bahasa Jawa nanti Yai dan Siri sangat paham dengan bahasa Jawa itu. Suwida itu wis wayahe tindak. Tindak ning ndi Ustaz? Bergoto. Bergoto kono. Cedhae Karyadi itu ya. Itu kalau umur swida. Artinya umur swida itu harusnya sudah banyak persiapan amalan. Ya kalau diurutkan dalam tradisi bahasa Jawa kan selikur, rolikur, telukur, patlikur, selawe. Nah, selawe itu umur 25. Wis wayahe ngawe-ngawe. Artinya apa? Umur 25 remaja dan putra-putri itu sudah waktunya menikah. Ya, meskipun ada kurang ada lebih ya kita ambil rata-rata lah. Ini selawe 26 siji papat loro sampai 50. Iya. 50 itu 50 kudune. Kenapa 50? 50 itu senenge nggawa kethu. Nah, kudune wis mau purna tugas itu wis ketunan. Ora ketunan tok, tapi nek masjid gitu ya. Ya ketunan maksudnya sudah mulai masuk masjid, sudah sholat, ya, sudah ikut pengajian. Ini umur 50 ya. Nah wis 50 siji loro terus sampai swida. Nah swida ki wis wayahe tindak. Waktunya sudah persiapan menghadap Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemarin banyak kawan saudara tetangga kita tiap hari innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sedina ping 5 ping 3, paling kalau daerah dulu mugas. Wing ngopo meneh, wing ngopo meneh, mencekam. Jam 8 malam itu sepi, nyet wis to kaya kuburan. Ya, wedi kabeh demen tuh. Artinya apa Bapak Ibu? Sebenarnya itu peringatan dari Allah untuk kita. Ya. Apalah yang kita banggakan dengan usia harta yang kita punya, ndak ada. Nah ini wis wayahe tindak umur 60. Wa aqallu may yudzali, dan sekali di antara umatku yang diberi usia lebih panjang dari 70 tahun. Jadi sedikit sekali. Ada 71, 70 itu sedikit. Rata-rata 60, 70 itu sudah pada situ. Bapak Ibu, ini umur umat Islam. Ya. Kemudian untuklah kita pahami, ternyata bukan masalah panjang dan pendeknya usia kita. Tiwaso, nek basa Jawane ya tiwaso. Umure dawa tapi isine maksiat, ya isine neraka. Ya Rasulullah, ayun nasi khairun, ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling baik itu? Ya, kalau kita dalam hadis lain ada khairun nas anfa'uhum linnas. Ya, khairukum man ta'alamul Qur'an wa 'allama. Ini enggak, Rasul ditanya, ya Rasulullah, siapakah orang yang paling baik itu? Rasul menjawab, qala man tala umruhu wa hasuna amalu. Orang yang paling baik di antara kalian itu panjang usianya tapi diisi dengan hasuna amalu, amal-amal baik. Semakin tua, semakin merunduk, semakin berbakti, semakin tawadhu, semakin taat, semakin bagus. Azan itu sudah ada di masjid. Ya. Jangan terbiasa azan di rumah, qomat masih berangkat, akhirnya telat. Terbiasa telat itu akhirnya kebiasaan itu akan ya menjadi karakter, telat terus ya. Jumatan dekat rumah masjid, tekone telat ngene pintu, balik paling gak sih dewi. Kenapa? Karena dekat pintu gitu ya. Harusnya apa? Azan sudah di masjid persiapan.
Semangat kita sebagaimana semangatnya dapat BST. Mboten percaya, pengen untuk BST, wah jamno santri BRI. Ora percaya boleh kon suntik vaksin. Orang suntik vaksin reso untuk BST. Itu hanya untuk uang 300-600 ribu. Tapi nak sholat, alah ya setelah ngongkonan Pak. Daripada ora. Dulu kalau kita renungkan, ke masjid rasanya berat, tapi ke simpang 5 jalan kaki rasanya ringan. Saya dulu simpang 5 Bapak Ibu. Sekarang saya naik di atas. Iya. Kata orang WNA, Ustaz, warga negara atas. Ya, bukan warga negara asing, WNA, warga negara atas itu. Semangat tuh kalau ning simpang 5. Tapi untuk ke masjid pada dekat beratnya luar biasa. Maka perjalanan kaki yang paling berat bukanlah ya naik gunung, ya gue tidak, ke masjid itu perjalanan paling. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tahun baru jangan sampai kita semakin merosot amal ibadah kita. Harusnya semakin meningkat, semakin baik, semakin bagus. Ya, yang belum bisa baca Quran ditingkatkan bisa baca Quran. Yang kemarin sholatnya belum bisa berjamaah ditingkatkan, tahun depan kita sholatnya 5 waktu berjamaah. Amin Allahumma amin. Sebaliknya ya Rasulullah, ayunasu syarrun, siapakah manusia yang baru itu? Yang paling jelek niku sinten to Kanjeng Nabi? Nah, ternyata siapa? Sama man tala umruhu wa sa'amalu. Orang yang paling buruk di antara kalian itu usianya panjang. Diberi usia panjang Allah, ya, diberi kesehatan Allah, tapi naudzubillah diisi dengan amal-amal keburukan. Saya sok ngisi di Indra Prasta. Di sana itu diceritani, Ustadz, di depan sana itu ada orang yang maksiat. Maksiatnya apa? Ya, matematika Sakamoto. Paham betul Sakamoto? Yus nomor angel ini. Yang jadi bandarnya apa? Orang tua 70 tahun. Ya Allah, wis 70 tahun orang sadar malah semakin maksiat. Di pungkasane, di akhirnya ya bakal mlebu kubur. Maka lah kita perhatikan ya bahwa innamal a'malu bi khawatimiyah, sesungguhnya akhir hayat seseorang itu dari kebiasaan apa yang dia kerjakan. Wis jenengan tes-tesan. Biasane salat mangke dipundhut Allah nggih pas salat husnul khotimah. Biasane pengajian mangke dipundhut Allah ya pas pengajian. Wah, nah Ustaz aku rasa pengajian bae. Sing biasane maksiat ya pas maksiat. Saya dijani Ustaz Ishak Kendal itu. Pas beliau ceramah, kebiasaannya itu ngendika sing elek, mati nih ditalkin itu la ilaha illallah celeng. Maksudnya kan muni la ilaha illallah, ora iso ngomong isane celeng la ilaha illallah celeng, akhirnya mati ngucape celeng. Mengko tak iman rebuka sapa pangeranmu jawabe celeng. Oh gedem malaikat. Alhamdulillah. Kenapa naudzubillah waktu masih sugenge ngendikane celang celeng, bojone celeng, anake celeng, tanggane celeng. Wah, itu ya. Itu fakta nyata itu. Ya. Jadi Bapak Ibu, ada orang yang dia tuh ibadah ahli salat. Seorang imam mushola di Sawah Jati Kaliwungu, Yaji Farkan. Ya, Ustaz Dusin mesti besok Yaji Farkan. Ya. Wih, itu pas ngimami maghrib sujud ngoten seto husnul khotimah. Nah, seperti itu. Terus ada contoh lagi paling dekat sini, kini Balu Barat, Pak Haji Sartani dulu takmir masjid di Khairul Huda. Persong ini Khairul Huda itu turun kiri itu ada masjid Khairul Huda. Beliau meninggal hari Jumat pas dongo hari Jumat. Oh, itu husnul khotimah karena hariannya begitu purna tugas ngurusi masjid, ngurmati masjid, sampai tidak bisa biar tukang, motornya dijual untuk membayar tukang. Silakan crash stock di cross mangke sinten sing pirsa Pak Haji Sartani silakan tanya. Kalau saya bohong itu ya. Itu dalamnya Khairul Huda ya. Saya kenal baik dengan keluarganya beliau. Artinya apa Bapak Ibu? Kebiasaan itulah yang akan mengakhiri hayat kita. Ya, kalau biasanya ape, yo fa insyaallah mangke dibunuh dalam keadaan husnul khotimah. Tapi jangan tanya sing biadane maksiat ya. Ya pas matine ya ngono kuwi. Inilah seburuk-buruk manusia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Salajengipun yang berikutnya ternyata tidaklah jadi masalah mana usia panjang ataupun pendek, yang terpenting adalah sejauh mana kula njenengan sami ngisi uswa niku. Ada yang usianya pendek tapi amalannya itu ternyata bisa memperpanjang usianya. Maka ada ungkapan beramal cerdas di waktu yang terbatas. Beramal cerdas tapi waktunya terbatas, singkat. Ya. Kita oleh Allah Ta'ala, umat Islam, umatnya Kanjeng Nabi Rasul, itu usianya pendek-pendek, tapi diberi amalan istimewa yang itu bisa melampaui umat-umat terdahulu. Ya, nah kita bicara Ramadan kan ada itu malam Lailatul Qadar, itu salah satunya. Bapak Ibu, agar amalan kita ini meningkatkan usia kita meskipun sejatinya angkanya pendek tapi ternyata bisa panjang. Apa itu? Silaturahmi, mengunjungi saudara, kawan, kerabat, karib kita. Itu jangan dianggap sepele. Meskipun sekarang teknologi sudah canggih, video call, ya, teleponan, WA-an itu. Ya, tapi ajaran Islam tetap memerintahkan kita untuk wasilul arham. Ada satu pidato Rasulullah itu pidato, naik dulu pidato Nabi di Madinah. Di Madinah bangsanya bukan hanya Islam, ya heterogen. Ya. Rasul begitu datang dari Makkah Madinah, apa yang Nabi ngendikake? Ya ayyuhan nas, wahai sekalian semua manusia, ya Islam, ya Nasara, ya Yahudi, ya pagan dan seterusnya. Ada 4 pidato Nabi. Nah, mungkin sekarang pidato kebangsaan itu. Pertama nopo? Yang pertama adalah afsus salam. Wahai manusia, sebarkanlah salam. Jadi Islam hidup dimanapun itu selalu membawa kedamaian. Ya, ini yang pertama. Yang kedua wasilul arham. Nah, Kanjeng Nabi perintah, hendaklah kalian selalu menjaga silaturahmi, menjaga hubungan kebaikan. Ya. Yang ketiga wa'atimut ta'am, hendaklah kalian saling memberikan makan, saling membantu, memberi. Bahasa sekarang mah jogo tonggo. Ya, jogo nih, tonggo ini di jogo. Kamarnya sing apa karantina, itu namanya mengamalkan wa'atimut ta'am, memberikan makan. Ya. Yang keempat, 1, 2, 3 itu hablum minan nas. Yang keempat itu hablum minallah. Apa itu? Wassallu bil laili wan nas niyam. Dan sholatlah kalian di malam hari saat manusia niam. Niam itu naum, tidur semua. Tadkhulul jannata bisalam. Tentu kalian akan dimasukkan Allah ke dalam surga dengan selamat. Jadi Bapak Ibu, kunci masuk surga itu gak jauh-jauh dari hubungan kekerabatan, hubungan sosial. Ancaman bila yarujana qati'ur rahim, tidaklah akan masuk surga orang yang senangnya medot seduluran. Maka ini temanya apa ini? Oh, ini perkuat akidah, pererat ukhuwah. Akidahnya diperkuat, ukhuwahnya dipererat. Iya. Tidak boleh kita longgar. Ya. Karena kalau begitu akidahnya lemah, ukhuwahnya bisa jadi lemah. Ini saling terkait satu dengan yang lain. Maka Islam menerangkan kita sedulur bolo konco. Wong Islam sedulur kabeh. Ya. Saya dengan beliau Ustaz Haji Danusir itu ala kuliah di pertemuan Allah. Kemarin di pengajian kepanggil, sekarang kepanggil beliau. Orang soleh ketemu orang soleh. Tempatnya di tempat yang soleh, masjid. Jadi seduluran meskipun nasabnya berbeda karena hum ikhwanuna. Kita ini adalah saudara Islam. Tidak mungkin sampean alamat ini. Kalau udah apa yang retok nih gini. Seduluran itu seperti gitu. Kita kemanapun, kalau ke masjid ada perintah Nabi. Afsus salam mana alih wa balam ta'rif. Sebarkanlah salam mana arif pada orang yang kamu kenal, wa malam arif, dan kepada orang yang tidak kamu kenal. Tapi ngamalnya di sini, wah bote gak karuan. Salam kan paling nggak berkonco-konco diri. Saya kenal orang saya salaman. Oh dikira SKSD, so kenal so dekat, gitu ya. Tapi ajaran Islam itu kenal gak kenal ini masjid itu mesti koncone, mesti padha wong Islami. Kayak kudungan ini ruang ibu-ibu pakai rokok mesti koncone. Ya. Nah, tapi sewajarnya sepantasnya. Itulah ajaran Islam. Jadi kita sebagai umat Islam dalam muhasabah, ya, menghadapi kehidupan, nek dalam bahasa musuh satu sudah lebih, teman 1000 masih kurang. Jadi hidup itu golek konco, aja golek musuh. Orang golek musuh dimusuhi apa nek golek musuh gitu ya.
Iya. Jadi maaf Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita hidup mencari teman, mencari saudara sebanyak-banyaknya. Agar apa? Ternyata teman saudara baik itu bisa nolong kita nanti di dalam surga. Geret, namanya diberikan syafaat dari pertemanan baik. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ternyata silaturahmi luar biasa. Man ahabba, barang siapa yang ingin ayusatallahu fi rizqi wa ayusalahu fi atharihi falyasil rahimah. Kata kuncinya cuma satu. Sing sapa wonge seneng remen rezekine diluaskan ya, dimudahkan, usianya diperpanjang Allah, diberikan berkah, manfaat usianya, silaturahmi. Jadi nyuwun sewu kalau kita lebaran pulang ke desa, yang punya desa ya. Saya sendiri kan Demak ya, Demak desa. Kalau kidul Sleman, Magelang, kata kuncinya silaturahmi. Katanya itu seduluran. Ya. Karena silaturahmi ini diundang. Apa itu? Saat meninggal, saat mantenan. Kok yura teko iki kebangetan karo banget. Kebangetan. Wis diundang mantenan, pakai undangan ora teko. Lah meninggal aku ora diundang kok. Lah orang mati kok diundangi ora ono. Ya, mati pengumuman padha teko. Ya. Itu momen terakhir sebagai kita umat Islam, caranya demikian, menjaga ukhuwahnya itu sampai dia itu meninggal kita datangi, kita doakan. Bahkan kita antarkan sampai makbaroh, sampai kuburan. Menjaganya demikian. Itu diteruskan kepada anak cucu, karib kerabatnya. Terus demikianlah kita laksanakan. Maka Bapak Ibu, mari kita jaga ukhuwah, seduluran, ya. Silaturahmi jangan diputus, ya. Kalau saling mengunjungi itu biasa. Tapi yang paling istimewa dan berat ketika ada saudara orang memutuskan hubungan kita mau berbuat baik dengan dia. Nek jempol tangan siji, saya kurang, tak kayak jempol tangan loro. Hebat berarti orang seperti itu. Dibenci tapi tetap mencintai. Ya, itu luar biasa. Ya, Bapak Ibu, makanya orang yang menjaga silaturahmi ini pahalanya sangat besar. Ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, agar usia kita semakin bertambah berkah adalah kita menjaga sholat berjamaah. Muhasabahnya demikian. Menjaga sholat berjamaah. Jangan sampai masjid yang kita bangun, yang kita cintai ini dengan biaya yang sangat mahal. Nyun sewu sanika membangun masjid itu biaya bukan ratusan miliar. Ini nilainya miliar masjid ini. Jangan sampai masjid dibangun bagus tapi sepi. Wah, dari masjid dibangun bagus, malah dorane jamaah. Ya, sepi. Jangan sampai. Kenapa? Karena tanda-tanda akhir zaman nanti di mana manusia itu mempermegah, mempercantik masjid bangunannya, tapi sepi dari nilai ibadah. Ya. Masjid harus kita ramaikan, sholat 5 waktu kita kerjakan, ya, berjamaah. Alhamdulillah malam ini ada pengajian, tausiah, ustadznya loro sisan. Oh, saya sampai jam berapa ini Mas MC? Jam 12. Oh, wow, aku kesel tuh Mas. Aja suwe Mas. Aku jam aja suwe Mas. Ya itu tapi asar itu. Asar maghrib bisa itu. Sampai jam 10. Saya jam 10 ya. Ya, pokoknya Yai nanti anu gongnya pokoknya nanti. Yai gongnya pokoknya. Jadi Bapak Ibu ini demikian. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah. Itu peringatan Allah, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu delenakan amwal wa aulad, harta bendamu, bisnismu, pekerjaanmu, ya, dan juga anak-anakmu, keturunan keluargamu an dzikrillah, dari mengerjakan sholat. Sholat. Hidup kita itu ibadah, sholat dan sholat dan sholat. Maka Bapak Ibu syukuri alhamdulillah kita semua masih diberi kesempatan untuk mengerjakan sholat. Betapa sedihnya, betapa sengsaranya orang yang sudah meninggal. Kalau dalam bahasa Jawa, ya mungkin pesoe, orang kita meninggal mesti dipatok karya namanya gelu. Gelu itu bahasa kita gelo. Saking gelo ini nggak saya gelu. Wah piye aku? Kok orang nindaki sholat ini piye ya Allah? Itu gelo ini saya gelu. Itu iso ngomong. Itu pengen sholat tapi ternyata tidak bisa apa-apa. Itulah kita manusia
mumpung masih diberi kesempatan hidup di dunia, jangan kita menyia-nyiakan ibadah yang satu ini. Istimewa. Kenapa istimewa? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, semua perintah Allah kecuali sholat di bawah malaikat Jibril. Tapi sholat itu tinimbalan marak sowan maring Allah melalui peristiwa Isra Mi'raj. Istimewa Kanjeng Nabi. Tinimbalan marak sowan. Nek bahasa Jawa gitu. Menghadap Allah langsung itu. Perintah apa? Sholat. Bukan 5 waktu, 50 waktu. Ya. Ternyata dari dulu sampai sekarang orang itu suka dengan diskon. Mungkin mau buatan diskon. Akhirnya jadi 5 dari 50. Artinya apa Bapak Ibu? 5 ini adalah ya kewajiban yang tidak bisa kita tinggalkan. Baik kita di rumah, mukim atau safar, sehat juga sakit, sholat tetap harus melekat. Tidak sholat satu pingsan, koma, yang kedua titik. Titik itu mati maksudnya itu ya. Koma itu berarti rasolat, ora sadar. Nah wis titik ngono kayak ngene kayak. Nah wis ngene berarti ya wis innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini Bapak Ibu sholat yang kita kerjakan lebih-lebih ya, saya mengajak diri saya Bapak Ibu semua, monggo kita maksimalkan jamaahnya ya, kita ramaikan masjid kita makmurkan dengan indah ibadah sholat. Ada muadzinnya 5 waktu, betul ya, ada 5 waktunya, ada imamnya, monggo lah. Itu harus kita tertibkan, manajemen masjidnya demikian. Jangan sampai orang bangun masjid mega mewah tapi sepi kosong dari ibadah. Ya Allah, anone cecak, sholatnya boleh ngono itu ya. Harus kita isi, kita ramaikan, kita amalkan. Lebih-lebih sholat berjamaah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pahala sangat luar biasa sholat jamaah. Langkah kaki kita di rumah sudah dihitung sholat berjamaah. Satu langkah meninggikan derajat, satu langkah kaki menghapuskan dosa, terus tuh. Jadi artinya apa? Rumah semakin jauh, pahala semakin besar dan banyak. Sampai kok nggak jamaah? Mau aduh Mas. Aduh sak Semarang nggak 5 kilo. Wih ini gue jumroh, 5 kilo mangkat subuh jam 4, mangkatin jam 2. Nek kono tekan di Indonesia telat. Oh nasi rani masjid. Pak Haji, saya tak ning masjid. Mboten Mas. Kok mboten napa Pak Haji? Wis tak borong ning kono, pahalane wis tak borong ning kono kabeh. Lho kok ngono? Iya, karena sholat di Madinah itu 1000, di Masjidil Haram 10.000. Dadi wis tak borong ning kono. Aku nek kene ora usah salat. Wah, ya keliru. Ya. Jadi Bapak Ibu, ini sebagai bentuk perhatian kita, anak-anak kita ya, suami istri mendirikan sholat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ya Rabb Tuhan kami, hablana anugerahkanlah kepada kami min azwajina dari pasangan kami. Bojo lanang ya pasangan bojo wedok, suami istri saling pasangan. Ya. Wa dzurriyyatina anak-anak keturunan kami. Apa itu? Qurrata a'yun, yang bisa menjadi penyejuk pandangan mata. Nyenengke nak nimbala dilihat suami sama istri. Apa ya qurratu ayun? Apakah anaknya derajat pangkat tinggi mendapatkan jabatan? Tidak. Apa guna punya keturunan, punya anak berbeda tinggi, jabatan tinggi tapi tidak mengerjakan sholat? Yang dimaksud qurratu ayun adalah saat orang tuanya melihat anaknya, keturunannya melaksanakan ibadah, baca Quran. Orang tua, anak iso maca Quran, sampai kataman. Kalau ten Demak wae. Nek ten Demak anak-anak remaja kan supin niku. Nek kataman nangis niku bapake. Nangis kenapa? Anakku iso maca Quran. Istimewa itu. Ya. Betul itu. Artinya apa? Orang tua kalau lihat anaknya ngibadah itu senenge gak karu-karuan. Itu bahagia. Melebihi bahagianya diberikan ya kue lebaran apa baju ndak, melebihi itu. Seneng alhamdulillah anakku iso ngaji, iso adzan, wis sapa kae putrane sapa. Ah mesti ngono ya. Bapaknya kesebut, anaknya itu. Maka saya bangga remaja sini ini luar biasa ini. Wah, rebanane ya mantap. Tak rekam, tak kirim istri saya. Rebana Baitur Rahim. Mantap. Ya. Makanya tabu mulai betul. Ya. Jam siji tabu.
Nunggu rebana kalau kate ngantuk-ngantuk, oh wis ora apa-apa gitu ya. Undangan jam 8, kalau teko jam 8 kurang seperempat. Oh. Ya, Yai maklum karena dalamnya celak dan beliau sangat sibuk tadi. Artinya apa Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Ini harus jadi perhatian kita. Iya. Remaja anak-anak kita diajarkan untuk mendirikan sholat. Muru auladakum bisolah, wahai para orang tua, perintahkanlah anak mengerjakan sholat. Saat usia berapa? Sampai sini 7 tahun dalam hitungan hijriah. 7 tahun kan sholat, ayo sholat diajari cara wudhu, cara sholat yang bener piye. Wadribu ma'alaya, pukul anak-anakmu kalau mereka gak sholat. Saat usia berapa? Asyrin 10 tahun. Samian usia berapa? 30. Usia berapa kok 30 tahun? Usia ini berapa? 30? Iya. Nah orang sholat dipukul ya mas? Ya, ini orang sholat. Ojo seru-seru ya pukul ya. Kalau usia 10 tahun orang sholat, orang tua boleh memukul anak. Maka dalam Islam ketika orang temu anak begini, nang, nduk, ya, Gus, kowe ra sholat tak pukul. Ning mukul aja nggo kaso. Kaso anake ya semaput. Lara kabeh rumah sakit, diblek. Sholat, tangi, wis subuh. Nah, ini Bapak Ibu, pengajian jangan sampai malam-malam agar subuhnya tidak kesiangan. Mulai sampai jam 2, subuh bablas. Aku subuh Ustaz, jam piro? 6:30. Kawanan sampai itu. Habis telat itu. Ini Bapak Ibu untuk kita perhatikan muhasabahnya demikian. Karena kita tidak tahu siapa yang diambil Allah duluan. Gak ada yang tahu. Rahasia paling rahasia itu usia manusia. Ya, tidak ada yang tahu. Nabi saja nggak diberitahu kapan Nabi meninggal. Cuma seringnya manusia niteni ilmu titen. Oh tak ada gato, tandane ngene, oh tak ada gato. Tapi ada yang tahu kapan kematian itu akan datang. Dan kematian itu disifatkan Allah dengan istilah bagdatan. Yang datangnya tiba-tiba, ujuk-ujuk. Orang kematian kok hitungan mundur 10, 9, 8 itu kan pesawat mau terbang. Ya, meninggal itu nggak ada pemberitahuan. Tetapi oleh Allah Ta'ala kita dipersiapkan, diminta untuk perbanyak bekal. Bekal apa yang kita bawa? Bekal takwa. Wa tazawwadu wa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekalah kalian wahai orang-orang akan melaksanakan ibadah haji, sungguh sebaik-baik bekal hidup kita itu adalah bekal takwa. Maka Bapak Ibu, ini bekal takwa kita, bukan uang, bukan harta, tapi bekal takwa. Ini yang akan jadi teman kita abadi. Ya. Dalam hadis Imam Ahmad yang panjang disebutkan ketika orang itu mukmin meninggal, dikubur, datanglah 2 malaikat dan bertanya, man rabbuka? Ada 4 pertanyaan. Man rabbuka? Siapakah Rabb Tuhanmu? Rabbi Allah. Orang beriman bisa menjawab, Rabb Tuhanku adalah Allah. Betul, sodakta. Wa man nabiyuka? Siapa nabimu? Nabiul Muhammad SAW. Betul jawabannya. Kalau sudah semuanya benar jawabannya, maka dia didatangkan dengan orang yang sangat cakep, bagus bajunya, indah pakaiannya, harum baunya. Orang beriman bertanya, man anta? Anda ini siapa? Asal belum pernah lihat seperti kamu di dunia. Neng jenengan aja protes, Ustaz tau mati. Niki tentang hadis. Kalau orang beriman harus percaya kepada hadis Nabi. Maka dijawab, anna amaluka soleh, aku adalah amalmu yang soleh. Sholatmu, baca Quranmu, ya, sedekahmu, haji, umrahmu dan seterusnya. Maka dulu ada yang kan Allah, dunyo mati ora digowo. Keliru, dunyo mati iso digowo. Lah carane piye Ustaz? Carane wae disedekahke gitu betul. Sedekahin, pakai, zakati, itu namanya dunia nek mati digowo. Ora digawe kene 100.000 dilem ning kene kabeh, ora iso. Duit dilem ini. Raga jasad akan rusak. Hanya diperintahkan laki-laki 3 lembar kafan, wanita 5, ada itu aja. Yang menemani kita bukan kain kafan, tapi amal soleh kita semua masing-masing. Jadi Bapak Ibu, orang beriman di sana tidak sendirian. Nah, saya tegaskan. Siapa kawannya? Amal solehnya sendiri. Maka kalau sholat kita semangat, pengajian ya semangat, baca Quran ya semangat. Jangan sampai 1 hari lepas tidak bisa baca Quran.
blong bahasa kita ya, blas itu ya. Wah kurang maca Quran, blas ya jangan. Satu hari tetap harus baca Al-Quran. Syukur-syukur one day one juz, satu hari satu juz, alhamdulillah. Jangan sampai satu hari tidak sama sekali membaca Al-Quran. Bapak Ibu, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, hendaklah kita memilih amal-amal jariah yang akan mengalir terus pahalanya. Ini seringlah kita dengar para penceramah, para ustadz ngendika demikian. Ya. Apa itu? Rasulullah ngendika, "Idza mata ibnu adama ingqata amalu." Apabila anak Adam itu ingqata putus amalnya di dunia, meninggal, tidak bisa beramal. Illa min thalatz, kecuali tiga, kan mengatakan satu, sodakotin jariyatin, sodakoh jariyah yang dia berikan untuk orang lain. Ya, ini yang akan terus menerus mengalir pahalanya. Au ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang disebarluaskan, diajarkan. Ya. Ini yang akan terus menerus mengalir pahalanya. Kalau kita lihat pertama itu bab harta, orang kaya. Aku rumpate-pate sugih Ustaz. Ya wes, sambil yang kedua kaya ilmunya. Punya ilmu diajarkan, disebarluaskan. Ya. Kok tidak bisa juga yang ketiga jangan sampai lolos. Apa itu? Awaladin solehin yatulah, memiliki anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Anak yang soleh. Nah, tentu include di dalamnya ada solihah. Nah, itu ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, anak soleh ini aset hidup kita orang tua, bukan hanya di dunia tapi sampai akhirat. Tentu anak yang tahu mendoakan orang tuanya. Seberapapun biaya untuk menyolehkan anak itu dianggap ringan di hadapan Allah. Sekarang ini orang tua wajibnya mendidik anak, minter ke anak sekolah ke, biayai ya pondok ke, terkini ustate, ini kiai. Dulu kalau saya ngaji itu sama bapak didampingi, diantarkan ustate, dipasrah ke. Oh sekarang itu luar biasa, wis teko dewe, mulai dewe itu ya. Maka orang tua harus perhatikan jangan sampai anak kita ini tidak sampai bisa ngaji. Mendidik anak yang soleh kewajiban kita orang tua. Tadi dibaca surah Luqman ya Bu ya, Qori'ah tadi ya. Nah itu surah Luqman itu bagian dari tema pendidikan anak di dalam Al-Quran. Maknanya apa? Jangan sampai kita meninggalkan generasi setelah kita, orang-orang tidak mengenal Allah, tidak mengenal Rasulullah, tidak bisa baca Quran. Maka saya sangat hormat, sangat bangga pada takmir di sini menghadirkan anak-anak remaja. Ini jadi penelitian remaja semua ini ya. Oh, MC ini remaja. Ya. Artinya apa? Bahwa remaja ini akan meneruskan perjuangan orang-orang tua. Masjid ini siapa yang meneruskan? Ya remajanya. Orang tua sudah berganti tempat tinggalnya, sudah masuk ke dalam surga. Amin Allahumma amin. Menikmati hidup. Ya, di mana itu saat di surga? Dunia itu makan minum itu sementara. Wah enak Ustaz, Bapak Ibu, makan minum enak bukan dari zatnya tidak. Tengkleng enak. Tapi kalau kenyang nggak enak. Artinya makan minum enak itu kalau diri kita sedang lapar. Contohnya kas kita puasa Ramadan, betul ya? Ramadan mangan opo we mesti rasane enak men ngeleh kok. Iya. Wis pokoke mlebu kabeh, ngeleh. Coba nek wareg wis ora patek-patek. Itu maka Bapak Ibu nikmat yang membahagiakan orang tua itu ketika di surga. Yang teruskan perjuangan ya remaja. Maka betul remaja jangan kita tinggalkan. Remaja harus kita rangkul, harus kita bersamai. Jangan sampai pengajian orang tua-tua semua. Ya di sini adzan remaja ya, adzan. Ya, adzan remaja. Dua gantian. Ya. Nanti kali-kali Ramadan remaja dijadwal jadi apa ya? Kultum misalkan begitu ya apa-apa. Ya remaja diberi kesempatan untuk tampil di depan itu ya. Untuk apa? Untuk mendidik regenerasi. Karena apa? Kita tidak akan mungkin selama hidup di dunia. Terakhir Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya terakhir aja lah, nanti diteruskan Ustaz Yai Danusiri. Apa itu? Yaitu kita diperintahkan Rasulullah dan satu hadis. Saya baca. Inna miman yalhaqum mu'min. Sesungguhnya dari apa-apa yang menghubungkan orang beriman. Min amalihi, dari amalnya, wa hasanatihi, dan amal kebagusannya, ba'da mautihi, setelah orang itu meninggal.
amal-amal yang bisa menghubungkan dirinya meskipun dia sudah meninggal. Ini muhasabahnya demikian. Kita bisa memilih amal mana yang tepat. Tadi saya matur, berpikir beramal yang cerdas meskipun waktunya sangat terbatas. Ya. Yang pertama apa? Ilman 'allamahu wa nasyarahu. Punya ilmu, diajarkan, disebarluaskan untuk kanan kirinya. Jadi orang itu manfaat ilmunya kalau diamal. Ibarat maaf Bapak Ibu, pohon itu berbuah, itu bermanfaat. Itu untuk orang lain. Ya. Balighu anni, ya, sampaikan dariku. Ajarkanlah apa yang kamu ketahui. Kamu ketahui ajarkan, sampaikan, sebarluaskan. Akhirnya Islam menyebar kemana-mana. Semangatnya demikian. Nah ini Bapak Ibu. Maka kalau kita bisa tahu, ajarkan, ajak orang lain. Tawasobil haqi wa tawasobi sober. Ele sing apik. Alhamdulillah daya mengingatkan. Belum bisa melancar baca Quran, kita diajari oleh orang lain membaca Al-Quran. Alhamdulillah. Kalau diingatkan ketika kurang pas, terima saja, jangan baperan. Aku iso maca kok malah dilek sesuk akhirnya ora gelem teko. Wis iki ning kono. Ora ning kene aja. Kita biasa aja hidup ketika salah ya dilek. Ustaz juga manusia, ya kadang keliru. Gitu ndak apa-apa diingatkan. Ning njobo kene ngapalke bener, begitu ngimami ya keliru. Ya diingatkan jamaah ya mano. Ora entuk aku ustaz kok. Lah ndak apa-apa. Kenapa? Hidup saling mengingat. Itu ilmu yang manfaat. Semakin banyak ilmu semakin tawadhu. Yang pertama. Yang kedua, awaladan solihan tarokahu. Sudah saya sampaikan, adalah anak yang ditinggalkan, yang sulih. Ya. Yang ketiga, mushafan warathahu, mushaf Al-Quran yang diwariskan. Makanya nyuwun sewu Bapak Ibu, ya, orang itu ingin amalnya mengalir, muhasabahnya, meskipun kita orang sudah meninggal, beli Al-Quran, taruh di laci. Orang baca Al-Quran yang kita wariskan, kita meskipun meninggal masih dapat pahala istimewa. Bahasa kita orang istimewa, istimemblir. Oh, saking apike. Orang timo siji 5 mushaf. Oh, maka kalau ada Al-Quran sing rada ora apik-apik iki disortir, disingkirno, ganti Al-Quran yang baru. Beli yang besar, ojo sing cili-cili. Ora iso ndelok itu ya. Urung maca ngantuk. Tuku sing gede, sing cetha. Iya, oke Qur'ane sing beli sing bagus. Mau Ramadan beli Al-Qur'an. Paling sijine 120 150 istimewa itu. Ya, kita begitu. Ya, jadi Bapak Ibu, selama orang baca Quran kita wariskan itu, wah, makanya dulu kalau orang haji umroh mesti beli Quran, terus ditaruh di masjid. Ya. Wah itu masjidnya kebal Quran semua. Ini monggo, tentu tidak hanya di sini, nyuwun sewu, mungkin di masjid mana atau daerah mana. Ini cuma Quran, apapun yang bisa mengatakan ibadah, entah itu sajadah, entah rukune aja go balik. Ana ruku anyar. Wis plastikan ambune, wah kebalik aja, itu ruku, itu sajadah untuk dipakai orang yang tidak membawa ruku, aja balik. Kebalik ora apa-apa dicuci terus balikin ning aja bablas. Bablas ora kace itu. Ya. Sekarang kan rame naudzubillah, jangan sampai orang itu pengen ning masjid ora salat, malah nyolong kotak infak. Ya kan kejadian itu. Ya Allah, caca, duit nyolong itu dosa. Apa meneh nyolong duit masjid. Ya. Ada bendara masjid. Orang tuh nyolong. Mengambil uang bukan cuma 1 juta, 40 juta. Siapa Ustaz? Off the record. Terus tak cerita. Kejadian itu. Saya diwaduli begitu nulis jodoh itu. Sudah nggak usah diberi amanah takmir. Ya. Off. Nggak usah dikasih amanah. Kalau mau sholat silakan. Yang tidak boleh jadi anggota takmir. Kenapa? Masalah uang ini masalah riskan. Ya. Duitnya ono. Tulisannya. Tapi dicek hilang. Aduh kasus ini. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya Al-Quran kita punya, kita wariskan. Kalau kita punya uang, kita beli Al-Quran, kita taruh di masjid-masjid. Bon, ini nomor 3.
Nomor 4, au masjidan banahu, atau masjid yang ia bangun. Maka saya sarankan apa yang bisa kita berikan masjid. Bisa untuk saja, bisa belikan keramik 1, belikan keramik 1 meter. Yang ujung 1 meter toh. Itu. Bisa semen 1, berikan semen 1. Jangan sampai masjid ora dadi-dadi. Ini saya dari jauh sana itu. Masjid Baitur Rahim ini. Wis. Masjidnya kok kayo. Dhuwur ana lampune itu. Oh, ternyata bener. Alhamdulillah tak waca Masjid Baitur Rahim. Oh bener, ono foto kula niki. Ini foto kula niki. Ini foto seno nih ya ini. Saya iso tua itu ya. Oh bener, orang keliru aku itu. Ini Yai Janusiri itu ya. Jadi ngono Gus ya. Ini foto kuning kene Gus. Jadi ternyata ini bener itu. Masjidnya bagus. Ya. Jangan sampai umat Islam rumahnya bagus, masjidnya riat ora dadi-dadi. Saya ngelos dodo tenan itu. Ya, malah nggak proposal yang dindi, wae. Ditakoki sampean dalem pundi? Demak. Ngono lha ini. Wong Demak terkenal bawa proposal, tepuk jidat ra kula niku kae. Kula ki Demak, ning ora nggo proposal ngono kuwi nak kula. Nyun sewu Yai. Terus terang kula jujur matur ngoten niku. Wong Demak akeh ngono kuwi. Ning ora kula. Ini Demak itu nggo proposal dicek masjidnya ora ono masjidnya lho itu lho. Astagfirullahaladzim. Ini kalau diceritani iku. Demak digawa-gawa. Ini kan enggak semuanya lah gitu. Waktu ini proposal ini ada hitungan persentasenya itu. Pokoknya nak sampean itu sebagian persen kok panonan 50%, 50%. Ora dadi-dadi sing seneng ono. Duit terus itu ya. Wes teko-teko wis ketok akrab. Haji, asalamualaikum. Wes ngecuwis tekan ujung-ujunge ya ngeten niku. Dalem pundi sayung. Wah, wong sayung gitu ya. Karang Tengah, Mijen, Dempet, Wedung, Guntur itu ya. Nyon sewu ya. Ini bukan berarti semuanya begitu. Jangan sampai kita hanya mencari modal uang, bangun masjid tapi tidak diisi masjidnya. Ini maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari kita sama-sama memakmurkan masjid-masjid yang kita bangun. Ya, setelah jadi kita makmurkan, kita jaga, kita rawat. Kita merawat masjid sebagaimana merawat rumah kita. Nomor 5, au baitan banahu libni sabili banahu. Orang yang membangun rumah untuk disinggahi dalam perjalanan. Kehabisan bekal, kemalaman, silahkan tidur. Ah, itu bisa. Sekarang masjid-masjid ada tempat rumah singgah, ada tempat untuk orang yang kehabisan bekal, musafir. Masjid dilarang tidur, akhirnya apa? Enggak ono sing turun di masjid. Ya, dilarang tidur-tiduran aja nggak boleh, apa tidur tenanan gitu ya. Aduh ya Allah ya Karim. Akhirnya apa? Masjid sepi, ora ono sing teko. Arep turun gletak-gletak ora ento. Loboyo ora ento gitu ya. Maka Bapak Ibu ada tempat space khusus. Oh, kalau pinara istirahat ada ruangannya, ada kamar mandinya. Wes kaya hotel itu. Oh. Ning aja terus ning masjid terus, bibis ning masjid, turun masjid, bar salat malah lunga ya aja itu nggih. Ya masjid kita gunakan untuk ibadah sementara, kalau mau nginep ya sekedarnya, nanti terus melanjutkan perjalanan. Ini dalam Islam adalah pahalanya besar, menyiapkan tempat untuk orang musafir. Kemudian yang keenam, au nahron akrahu, air yang dia salurkan. Punya tempat pralon, punya sumur artetis, diambil airnya diberikan. Ini luar biasa, pahalanya besar. Dulu kecil saya, nyun sewu Yai, itu di depan rumah itu kendi. Kendi itu isinya banyu putih, rasanya maknyes. Sekarang orang kendi, tapi apa? Drum, ono sabune, cuci tangan, rasa diumbi. Jadi wis beda itu ya. Oh sekarang enggak ono Ustaz, anane ning Indomaret, Alfamaret. Ning kono Ustaz pirang-pirang, dingin entra ono, tapi bayar. Artinya apa? Dulu itu orang-orang itu kalau mau nyuguh itu minum, wah mau ambil silakan. Ya. Nah ini tapi kalau kita ada seperti itu, ada aturannya. Ya monggo, bahwa ketika akan mengambil ada biaya perawatan dan sebagainya, sepantas wajarnya silahkan. Artinya apa? Kalau kita bisa memberikan minum, berikanlah minum. Bisa memberikan air tetangga kita yang kehabisan air, kita berikan. Ini bagian dari amal soleh. Kadang-kadang kan orang hanya mementingkan diri sendiri. Maka Bapak Ibu di tahun depan mari kita suka berbagi. Orang no ceritane uang weh, uang berbagi itu tambah miskin, gak ada ceritane. Ya. Tapi jangan
moduskan. Modusnya bagaimana? Kena sedekah sekian, pahalanya sekian. Bos pokoknya sedekah sing akeh. Apa yang kamu cintai berikan. Pokoknya kamu dapat ganti yang banyak. Akhirnya apa? Omah kayak ke, mobil kayak ke, motor kayak ke, apa nih? Bojo kayak ke sisan. Wah, Islam mas itu. Ya oke modus jenenge itu ya. Modus itu ya. Jangan. Yang terakhir, al-shadaqatan akhrajaha min malihi. Orang yang mengeluarkan sedekahnya dari hartanya. Saat kapan? Fisihatihi wa hayatihi, saat ia masih sehat, masih kuat. Itu luar biasa. Nah, sedekah waktu sakit biasa-biasa aja. Wong loro. Tapi kalau dia sedekah butuh duit, awake kuat sehat, kok sedekah? Itu is the best. Ya. Artinya apa? Bapak Ibu, ada orang itu sedekah, iya tuh jadi butuh, tapi mau berbagi. Oh, iki sing angel kuwi. Ah, sedekah turah biasa. Nah, sedekah itu kita butuh kok, kita mau berbagi, itu sing is the best, yang luar biasa. Maka Abdul Sodaqoh Jadul Mukil, seutama-utama sedekah adalah kita mau berbagi saat kita ya memerlukan. Wah, itu is the best. Ya. Kita makan bakso sama mangkok. Ada orang mau makan nggak punya uang, kita paruh baksonya sama mangkok. Kita makan roti, ada orang kelaparan, dicuwil roti ini, ojo dicokot dikekno. Cokot cuwili kayak kono, cuwili kowe yo diparuh. Kita yang cokotan tadi separuhnya untuk masih untuk dia. Oh, itu top itu. Betul itu. Hari ini terbukti. Saya sampai nangis itu. Nengone MNCV. Uang kaget ngono lho, Bu. Ana, Bu. Itu nangis saya. Ya Allah, ada orang-orang yang hidupnya seperti itu. Kemarin bencana Semeru, ada orang-orang yang membuat makanan, monggo silakan, mau makan gratis loh, coba. Ya. Bapak Ibu, ada kisah yang menarik. Ada orang tuh berangkat haji di Pekalongan. Itu dia narik becak, setiap hari Jumat becaknya gratis. Narik becak. Wah, saya numpak becak, bos. Bosnya numpak becak. Pak, berapa? Naik bos itu nggak pernah tanya. Sampai sana tujuannya ditanya, Pak, biayanya berapa? Mboten, Pak, saya sedekah dengan tenaga. Loh, kok sedekah gimana? Saya minta doanya agar saya bisa berangkat haji. Leres, Pak, nggih, ini kartu alamat saya, kartu kantor, nanti ke kantor. Sampai rumah tanya sama istrinya, Bu, iko ono kartu nama. Tadi saya ada penumpang, wes Pak, kita datangi. Sampai sana ditanya, betul Pak, sampai berangkat haji, leres. Wes Pak, tak tutup biaya berangkat haji, alhamdulillah. Ning nyun sewu, bar pengajian iki terus esuk dadi tukang becak kabeh, ya ora. Aku tadi tukang becak ya ora. Ini contoh sekedarnya bahwa dia tukang becak sedekah tiap hari Jumat. Maka sekarang terjadi sedekah berkah hari Jumat berkah. Ya. Saudara itu apa? Kita berbagi. Neng jangan hari Jumat tok. Jumat sedekah, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rebu, Kamis libur. Ya ora, tetap sedekah tiap hari sedekah. Kita bisa bagi, kita bagi. Itu Bapak Ibu, kita butuh tapi kita mau berbagi. Luar biasa. Maka tahun depan ya mari kita berbagi. Jangan bosan menjadi orang baik. Jangan bosan. Mumpung masih diberi kesempatan. Karena ada orang yang ingin berbuat baik tapi tidak diberi kesempatan. Alias apa? Sudah diwafatkan Allah, meninggal dunia. Maka Bapak Ibu, ini sekedarnya saya sampaikan, nanti lanjutkan sama Ustaz Danusiri. Mohon dimaafkan. Tidak berkala panjang. Ada kekurangan daunnya saya, ada kelebihan yaitu semata milik Allah Subhanahu wa taala. Qulu qouli hadza fa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimin muslimat fi kulli dhanbin. Ila liqa ma salama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.